Misalkan esok Pak Darni mati. Itu ya misalnya. Misalnya itu Pak Bong. Baru nak misal dah pucat kawan. Ibu bapak, kenapalah Allah ganti tahun itu? Dari hari berubah jadi minggu, dari minggu ke bulan, dari bulan ke tahun, dari tahun ke windu, dari windu ke abad. Kenapa Allah gantikan tahun itu? Ali Imran ayat 140. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari itu kami putar di antara manusia, kami persilih gantikan di antara manusia. Apa tujuannya? Ada dua tujuannya. Berapa Bu? Dua. Dua apa? Dua apa? Jelas. Ada dua tujuan kenapa Allah ganti tahun itu. Pertama, kenapa Allah ganti tahun itu? Tujuan yang pertama adalah liya'lamallahu allazina amanu. Allah ingin melihat siapa orang yang tetap istiqomah imannya. Allah ingin melihat siapa orang yang konsisten imannya. Kalau tahun lalu kita rajin ke masjid, maka tahun baru harus tetap rajin ke masjid. Orang yang istiqomah imannya, konsekuen, konsisten, apa kata Allah? Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Masih sikit yang Allah. Allati kuntum tu'adun. Allah pun pakai ajari. Innal ladzina qalu rabbunallah. Orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Kata Allah salat dia salat, kata Allah puasa dia puasa, kata Allah ke masjid dia ke masjid. Summastaqamu, kemudian dia istiqomah, tetap pendirian, konsekuen, konsisten. Tatanazzalu alaihimul malaikah, turun kepada dia malaikat seraya berkata, alla takhafu wa la tahzanu, kau ndak usah takut, kau ndak usah sedih, wa abshiru bil jannah, tapi gembiralah dengan surga yang udah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata ini nanti kalau bapak ibu mati, itu nanti mati kan ibu-ibu? Bapak-bapak? Pak Camat? Kapolsek? Saya? Nudi. Nih kata Nabi, manusia itu belum dicabut nyawanya sebelum nanti di akhirat ditunjukkan dia surga atau neraka. Misalkan esok Pak Darni mati. Itu ya misalnya. Misalnya itu Pak Bong. Baru nak misal dah pucat kawan. Bisa nak karap gelak nyabutnya kalau kejadiannya. Itu ya misalnya Bu. Misal esok Pak Pong Darni mati. Yang betul mati ke meninggal? Meninggal. Kita lihat ayatnya surah Al-A'raf ayat 162. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mati. Suah kena ngarurang maca ayat inna solati wa nusuki wa mahyaya wa meninggal. Kan jasiat. Jadi yang betul mati. Nah, misalnya esok Pak Pung Darni mati. Udah 3 kali.
Kalau kejadiannya misalnya ada anjagaan garak-garak gitu. Belum dicabut nyawa Pak Darni itu lah malaikat, sebelum malaikat tunjukkan tempatnya di akhirat, surga atau neraka. Maka begitu dia nak mati, napasnya tinggal lagi sesuduk. Dilihatkanlah oleh malaikat maut. Itu karena mikrofonnya bagus. Mikrofon yang mahal kan gaya deh. Suara kita jauh bergema gaya. Tapi mikrofon yang mahalnya kalau didekatkan ke jantung, kedengaran bunyi jantung yang mahal. Saya suah jumpa ya di Rutan Sambas. Itu mahal kedaan. Saya suah ceramah di Penyare. Masya Allah ternyata banyak orang Sambas di Penyare. Kita cek, kita tes mikrofon itu mahal ke murah. Kedengaran nak jantung saya ke? Kita tes sih. Ade. Iya bunyi saya. Nah, begitu Pak Pung Darni mati, dah teruskan aja. Soal nak matinya urusan nanti. Begitu dia dah sakaratul maut, ditunjukkan oleh malaikat tempatnya di akhirat. Ternyata yang dilihatkan adalah neraka. Pak Pung Darni ternyata dilihatkan neraka. Ya Allah, kenapa aku masuk neraka ya Allah? Aku tu kan dalam waktu hidup palak kampung. Urusan orang semuanya kumudahkan. Aku rajin solat berjamaah di masjid. Rajin kita bi. Saya dah tahu. Pokoknya ingat aja lah ya. Biar cepat lakak ceritanya. Aku kan rajin ke masjid ya Allah dengan orang baik. Kenapa aku masuk neraka ya Allah? Sadih ni dia luar biasa. Lalu malaikat tadi turun, tatanazzalu alaihimul malaikah. Turun malaikat tadi seraya berkata, Allah tahafu wala tahzanu. Hei Darni, kau nak usah takut, kau nak usah sedih. Karena kau waktu hidup di dunia baik dengan orang, kau rajin solat berjamaah dengan masjid, berjamaah di masjid dengan orang kau pun baik, urusan orang kau mudahkan. Itu neraka bukan tempatmu yang sebenarnya. Ditunjukkanlah, yo tempatmu yang sebenarnya. Sorge, nampaklah sorge dengan segala kenikmatannya. Ada air susu, air madu ngalir di bawahnya macam nak sungai. Bidadari pun melambai-lambai, Darni. Ya dia tadi mulai kan dikerajakannya tadi saya pas dia sambutan kan. Dalam hatiku nampah kau ya. Itu giliranku malas. Bidadari pun melambai-lambai, Dari. Kata dia kan, bidadari melambai. Kata Pak Dari, malaikat, inyan ke kalak di akhirat ia tempatku. Betul, kau orang baik, kau rajin solat berjamaah, dengan orang pun kau ramah. Inilah tempatmu yang sebenarnya, surga. Ada bidadari melambai-lambai menanti kau di dalam surga. Apa kata Pak Darni? Malaikat, sana banyak ngomong, cepat cabut nyawaku. Aku nak magi bidadari jo. Saya tanya dulu Pak Pung Darni, mau ke tapi jumpa bidadari? Mau? Bapak mau ke jumpa bidadari? Mau? Yang mau berarti bini di rumah dan cantik. Makanya waktu saya sampaikan ceramah itu, lakak seceramah, ada ibu-ibu ngajar saya, Pak.
Dikajar, Ustaz, tunggu bentar. Kata dia, ada yang nak saya tanyakan. Selama itu saya cuma nonton di Facebook dan YouTube. Hari itu rasa sukainya nanti bisa jumpa langsung dengan Pak Ustaz. Dia kesukean, saya ketakutan. Ada apa bu? Pak Ustaz, saya boleh ke berdoa. Apa doanya? Boleh tak saya berdoa laki saya di akhirat, usah nak jumpa bidadari. Jadi gimana bu? Biar saya ajak bidadarinya dunia akhirat. Dalam hati saya pret. Nak jadi bidadari dunia akhirat pret. Di rumah ngerepek tolen. Tapi saya sarankan ibu-ibu usah nak ngerepek lah dengan laki. Kan dah dapat videonya, waktu ia dah ada beritai seorang istri memarahi suaminya yang mabuk terancam setahun penjara. Marahi laki terancam setahun penjara. Yang suka ngerepek kalau kena penjara kan. Sampai hati orang laki gaya. Saya mun melihat orang bini jak kasihan yang ada, Pak. Dia kerjanya dari terbit matahari sampai terbenam mati suami. Ibu betul ke bu? Sukilah kita kan nak menangkan ya. Kembali ke, dah habis ke waktunya tuh? Oh masih. Lanjut cerita yang Pak Darni tadi. Jadi kan dia merasa ada bidadari, cepat cabut ajak nyaweku kata dia. Aku nak jumpa dengan bidadari. Dan hebat memang nanti kalau bapak-bapak masuk ke dalam surga, luar biasa Allah siapkan dalam surga nanti Pak, satu laki-laki akan mendapatkan 7 bidadari. Dan hebatnya lagi, bidadari di surga ndak suah kantut. Kan macam bini bapak di rumah. Sehari 17 kali kantut. Dikibaukannya kayak biasanya. Itu untuk orang yang amalnya baik. Orang yang amalnya baik ketika hidup istiqomah dengan imannya, dia istiqomah dengan amalnya, maka ketika dia nak mati, kata malaikat, usah nak takut, usah nak sedih, wa absyiru bil jannah, tapi bergembiralah dengan surga. Ini kan Pak Darni ini masuk surga ceritanya, Pak. Tapi kalau yang terjadi sebaliknya, kalau orang ia tidak pernah sholat, orang ia tiap hari berbuat dosa, di tengah masyarakat selalu jadi bibit keonoran, meli nomor. Di Jaluai adik kurang meli nomor. Banyak. Sian saya melihatnya tadi. Saya berangkat dari rumah tadi jam 7.30, nyampe ke situ jam 9.30. Jam 9.30, dah habis. Betul jam 9.30 lewat 20 menit tadi. Dari pergi piai sampai ke situ, sian saya melihat orang meli nomor. Melihat orang vaksin ada tadi. Nggak tahulah balik dari situ kalak ya. Meli nomor kalau juga dia. Begitu dia nak mati, apa lagi yang tak suah solat, maka dilihatkan doloklah malaikat. Dilihatkan dolok sorge dengan segala kenikmatannya, air susu, air sungai ngalir, air madu ngalir, bidadari melambai-lambai. Ya Allah, ternyata aku masuk sorge. Alhamdulillah. Kesukaan dia luar biasa. Malaikat ngangat. Kata dia, Pardi. Maaf kalau ada namanya Pardi situ. Kau usah nak kepedean, kau usah nak kegeeran. Itu surga bukan tempatmu yang sebenarnya. Ya, tempatmu yang sebenarnya. Ditunjukkanlah neraka. Dengan segala siksaannya, dicucuk, ditusuk mulutnya, tambus kemaluannya, dikacaknya batu kerikil, mendidih otaknya karena lempar kepalanya, pecah otaknya. Lalu orang yang nak meninggal pun protes. Hei malaikat, kenapa kau tipu aku? Kata dia.
Karena kau pun ketika hidup suka nak nipu orang. Itulah kau kutipu juga. Kau suka jual bensin murni tapi kau campur minyak tanah. Kata dia, aku jual bensin murni karena nama biniku murni. Makanya ku tulis bensin murni. Dah nak mati pun masih nak mula ku kacak kau. Akhirnya pun dia matinya ditarik, dipaksa oleh malaikat rohnya, mati dalam keadaan takut melihat neraka, sehingga mati tercalang. Matinya terbelalak, tercinat, tercalik, tercalang. Dia takut melihat neraka. Suaka melihat orang mati tercalang. Jadi kalau orang dah mati tercalang, apa tugas Pak Labai? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ditutuplah Pak Labai. Ya Allah. Allahumma ighfir lahu. Ditutupnya matanya. Warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Sadihnya Pak Labai. Boy, tang sadihnya engkau dia mati, sadih aku. Ngapa tang sadih? Hutangku belum dibayarnya. Nah, jadi tujuan pertama Allah ganti tahun itu liya'lamallahu allazina amanu. Allah ingin melihat siapa di antara kita yang paling istiqomah imannya, yang konsisten imannya. Mudah-mudahan tahun depan justru bertambah iman kita.